Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya Tasmira Argia Sawanida. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keira Subramanda dari absen 20. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Safa Kalisa Harahap dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Adri Ramadan dari kelompok 1 pelajaran Geografi. Hai, saya Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarazi Bibra dari kelompok Air Tanah. Pernah gak sih kalian mikir kemana perginya air hujan setelah jatuh ke tanah? Langsung pergi begitu aja? Atau langsung mengalir ke sungai? Ternyata justru sebagian besar air hujan meresap ke tanah dan biasanya kita sebut sebagai air tanah. Yap, air tanah adalah air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, tepatnya di antara pori-pori tanah, pasir, dan celah berbatuan. Proses masuk air ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Jadi, air tersebut terus turun ke bawah sampai bertemu dengan lapisan tanah yang sangat sulit ditembus oleh air. Biasanya dikarenakan tanah tersebut terlalu padat atau berbatuan. Nah, di atas lapisan tanah tersebut, air berkumpul dan membentuk akuifer. Akuifer ini bisa dibilang seperti penampungan air alami yang berada di dalam bumi. Akuifer ada 2 jenis loh. Pertama, akuifer bebas, yaitu air tanah yang dekat dengan permukaan dan bisa keluar sendiri dari mata air. Kedua, akuifer tertekan, yang airnya terjebak di antara 2 lapisan kedap air dan butuh tekanan tinggi buat keluar. Air tanah penting banget buat kehidupan manusia. Banyak sumur, pompa air, bahkan PDAM yang ngambil air dari sumber air tanah. Kita pakai buat minum, masak, mandi, nyiram tanaman, sampai irigasi sawah. Nah, tapi nggak semua kadar baik air tanah bisa tercemar karena limbah, sampah, dan zat kimia di dalam tanah. Bisa juga menipis kalau kita pakainya berlebihan tanpa ada jarak waktu untuk regenerasi. Padahal, proses terbentuknya air tanah itu lama banget loh, bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Dari hujan pertama sampai cadangan air yang siap kita pakai. Nah, kalau kita terus pakai tanpa kontrol, bisa-bisa cadangan air tanah habis. Tanah jadi kering, bahkan bisa menyebabkan penurunan permukaan tanah atau yang disebut dengan land subsidence. Nah, makanya sangat penting untuk menjaga lingkungan dan hemat air. Contohnya bisa dengan menanam pohon, terus membuat biopori atau sumur resapan, dan yang paling penting adalah menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ingat, air tanah itu tidak terlihat, tapi dampaknya sangat terasa jika sudah hilang atau rusak. Yuk jadi generasi peduli air, karena bumi yang sehat dimulai dari hal-hal kecil, termasuk setetes air tanah.